Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita. Salam hormat untuk ketiga pribadi Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah dunia, dan salam kasih untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh bumi. Saat ini firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Firman ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti kilat memancar dari sebelah timur. Perkataan Tuhan adalah perkataan roh, dan perkataan Tuhan tidak bisa kita tangkap secara logika, karena perkataan yang dari roh jika kita tangkap secara logika itu akan membawa kepada kesesatan. Contoh perkataan-perkataan roh yang ada di dalam Alkitab seperti perkataan Tuhan Yesus, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Secara logika kita akan memakan dagingnya dan kita akan meminum darahnya. Tetapi secara roh pengertiannya adalah, makanlah, tubuhku adalah roti. Firman kebenaran itu adalah roti kehidupan bagi roh kita, dan darah yang diminum itu adalah air kehidupan. Firman kebenaran itu adalah daging dan air yang harus kita minum. Dan perkataan roh yang lain contohnya, ketika Paulus sebelum bertobat, dia hanya mengetahui bahwa Mesias itu hanya datang untuk orang Yahudi, sehingga dia menganiaya dan membunuh orang-orang yang di luar Yahudi. Orang yang di luar Yahudi dianggap sebagai orang kafir, jadi orang kafir harus dimusnahkan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan secara roh dengan Tuhan di dalam sinar yang terang melebihi cahaya matahari, dia berubah menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan untuk menangkap secara roh. Ketika dia sedang berdoa dan dari atas turun berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang merayap, dan Tuhan berkata, makanlah itu. Dan Paulus berkata, tidak pernah ku makan binatang senajis ini. Di dalam pengajaran dia tidak memakan makanan binatang babi, binatang melata dan lainnya di dalam pengajaran ahli Taurat, di dalam pengajaran Taurat. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dikatakan najis oleh apa yang dikatakan najis manusia tidak bagi Allah. Dan mengertilah Paulus bahwa itu bukan bicara tentang makanan secara jasmani untuk dia makan, tetapi ternyata berbicara tentang bangsa yang dianggap bangsa Yahudi sebagai orang najis, bangsa lain yang dianggap sebagai bangsa kafir oleh Yahudi, bagi Tuhan tidak najis. Bagi orang Yahudi dianggap sebagai binatang haram, lambangnya binatang haram. Tetapi bagi Tuhan semua bangsa di muka bumi sama di matanya, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan agama manapun. Nah, itulah perkataan roh dan perkataan logika yang sangat berbeda. Perkataan lain yang berkata, hati-hati terhadap pengajaran Farisi ahli Taurat. Karena dia berbicara tentang ragi, hati-hati terhadap ragi. Dan murid menangkap, dia sedang berbicara tentang ragi, makanan, roti. Tuhan Yesus berkata, kalian baru makan roti 2 ikan dan 5 roti untuk
5.000 orang dan kalian berbicara bahwa aku berbicara tentang roti? Ketika Tuhan berbicara tentang onta dan lubang jarum, mereka pun berkata, siapa yang sanggup dengan perkataan itu? Jadi, demikianlah perkataan yang berlaku sampai hari ini oleh ahli Farisi dan Taurat ahli kitab, yang masih berlaku hari ini, bahwa Tuhan akan datang di awan-awan. Itu adalah perkataan roh, karena kebenaran itu seperti terang. Kebenaran itulah yang bukan seperti, tapi kebenaran itu adalah terang. Dikatakan di dalam dia ada terang. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan dunia. Jadi terang yang bercahaya itu seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Seperti itulah kedatangan Anak Manusia. Bukan berbicara tubuh jasmani Tuhan Yesus yang bercahaya dari timur turun memakai pakaian kulit dan memegang tongkat dan mahkota di kepalanya, dan mata kita melihat dia turun dari Bukit Sion. Tetapi kebenarannya yang terpancar, pengertian secara roh, dia yang adalah terang itu sendiri. Terang itu ialah kebenaran. Kebenaran itu mengambil rupa, firman itu menjadi manusia yang diam di tengah-tengah kita. Nah, seperti itulah yang terjadi saat ini, bahwa terang yang sejati sudah ada di dalam dunia, menjadi manusia mengambil rupa di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Dan tidak semua manusia menerima, karena mereka masih menantikan Tuhan datang di awan-awan secara mata jasmani. Tetapi Tuhan berkata, aku datang seperti pencuri. Di mana pengujiannya bagi gadis bijaksana dan gadis yang bodoh? Di mana mereka mengetahui? Yang mengetahui adalah gadis bijaksana yang menjaga pelita imannya tetap menyala. Tetapi gadis bodoh adalah lambang orang-orang yang tertidur secara rohani, melambangkan tertidur secara rohani, sehingga ketika terang itu datang, mereka menolak terang itu karena pelitanya tidak menyala, pelita imannya tidak menyala. Karena itu Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian jika pelita iman kita menyala. Bagaimana supaya pelita iman kita tetap menyala? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kerendahan hati, minta kepada Tuhan untuk menyucikan, untuk membuka mata hati kita yang buta, untuk memulihkan telinga kita yang tuli, dan untuk memberikan pakaian jubah kebenarannya itu, sehingga kita bisa menangkap apa arti dari perkataan rohnya. Terpuji-pujilah Tuhan, sumber segala hikmat. Haleluya. Amin, amin, amin.